Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik, Bu. Hari ini kan kita sudah punya rencana, gitu ya. Kemarin kita sepakati nanti kita akan melaksanakan proses pengamatan pada Ibu dalam proses coaching. Nanti Ibu kan berperan sebagai coach yang nanti melaksanakan coaching kepada rekan kita Ibu Desi. Ya, betul. Ibu Desi sebagai coaching. Nah, yang akan kita lakukan hari ini, saya akan melakukan observasi atau pengamatan kepada Ibu. Nanti yang saya akan amati dari Ibu adalah proses anutirta. Jadi saya akan mengamati apa yang ada di proses coaching itu, seperti tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, kemudian kompetensi yang akan saya lihat yang nantinya Ibu miliki. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu miliki dari proses coaching nanti? Pada proses coaching itu ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3, Bu, ya, untuk kompetensi yang nantinya ingin Ibu miliki. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, yang mana yang nantinya akan Ibu spesifikkan dalam proses saya mengobservasi Ibu dalam proses coaching nanti? Di sini saya ingin menekankan tentang pertanyaan berbobot, itu kompetisi yang ingin saya tekankan dan ingin diamati itu pertanyaan berbobot. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi dalam pertanyaan berbobot kepada coaching, ya? Ya. Oke. Nah, dari kompetensi pertanyaan berbobot itu seperti apa indikator pencapaian tujuan yang ingin Ibu peroleh? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, saya ingin mengarahkan dan menemukan solusi dari permasalahan dari coaching yang akan kami lakukan nanti, gitu, Pak. Serta memunculkan ide-ide baru dari coaching tersebut, gitu, sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Oke, baik Ibu, ya, kita sudah membuat rubrik penilaian dalam proses observasi nanti, sudah kita sepakati. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan observasi Ibu sebagai coach kepada Ibu Desi sebagai coaching. Kita jauh mungkin di pertemuan kita kali ini, nanti setelah itu kita lanjut ke proses observasi. Terima kasih Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Ketemu lagi kita, Bu. Iya, Bu. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Ini kemarin kita kan sudah melakukan saya beserta supervisor saya itu sudah melakukan pasca observasi. Iya, Bu. Nah, untuk melakukan kegiatan coaching hari ini, sehingga hari ini nih kita ada orang ketiga itu sebagai observernya, itu yang akan mengamati apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Nih, kemarin saya dapat kabar tuh bahwa Bu Desi itu kepengen cerita-cerita tentang permasalahannya. Itu saya kira-kira mau menceritakan apa gitu? Iya, Bu. Saya ini mau cerita nih sama Ibu tentang anak didik saya di kelas. Nah, saya itu kan ketika itu mengajar pelajaran tema 8 gitu ya. Nah, pada tema 8 itu kebetulan pembelajaran tata surya itu anak-anaknya, terutama laki-laki, Bu, ya. Anak-anaknya kurang bersemangat, kurang fokus, Bu, ya. Kurang antusias nih pada pelajaran saya. Dari pertemuan kita hari ini, sebetulnya tujuan Bu Desi gitu, apa sih yang ingin didapat dari obrolan kita hari ini? Ya, harapan saya nih setelah berbicara sama Ibu, setelah saya mengeluarkan apa yang saya rasakan sama Ibu, saya ini ingin mendapatkan solusi, Bu, ya. Bagaimana anak-anak
itu biar lebih bersemangat, lebih antusias lagi nih pada pelajaran saya. Tadi ini kalau saya tangkap nih Bu Desi mengatakan bahwa peserta didiknya tadi kurang antusias, kurang aktif ketika mengikuti materi terutama di tema 8 tentang tata surya tadi. Iya, betul sekali Bu. Dan Bu Desi menginginkan bahwa peserta didik tadi aktif dan antusias gitu ya. Nah, menurut Ibu Desi sendiri itu apa sih yang dikatakan siswa itu antusias? Bisa dilihat indikatornya seperti apa? Antusias, kemudian aktif, itu apa pengertiannya menurut Bu Desi sendiri? Saya mengatakan antusias menurut saya itu ketika anak-anak itu ketika saya bertanya dia langsung menjawab, kemudian dia lebih bersemangat, lebih sering memperhatikan apa yang saya jelaskan, seperti itu Bu. Jadi kan Bu Desi mengatakan bahwa anak-anak antusias itu mereka bersemangat, memperhatikan ketika menjelaskan. Selama ini yang sudah Ibu Desi lakukan untuk membuat peserta didik Ibu Desi tadi antusias dan semangat tadi itu apa saja? Saya sudah menjelaskan pembelajaran itu seperti mode ceramah Bu ya, di depan kelas, lalu saya menggambarkan tata surya Bu, seperti itu. Kemudian saya sudah menayangkan video nih Bu kepada anak-anak tersebut. Ya, kan tadi sudah ada gambar, kemudian sudah sebetulnya Bu Desi itu sudah melakukan berbagai cara gitu ya, seperti menayangkan gambar, kemudian menayangkan video, tetapi peserta didiknya itu masih tidak aktif dan tidak antusias. Nih, dari sekian banyak yang sudah Ibu Desi lakukan tadi, apakah ada cara lain yang terpikir oleh Bu Desi agar membuat peserta didik tadi aktif gitu? Betul sekali Bu, saya sempat berpikir mungkin saya itu harus mengetahui dulu Bu ya kebutuhan si anak itu apa. Nah, setelah saya bagi kebutuhan, mungkin mereka ada yang suka kinestetik kali Bu ya, mungkin mereka ada yang suka auditori, lalu ada yang suka visual Bu ya. Mungkin saya harus memetakan kebutuhannya mereka. Saya di sini rencananya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan memetakan, lalu saya membuat kelompok-kelompok kecil tadi berdasarkan sesuai kebutuhan. Saya di sini saya juga akan menerapkan 3 kompetensi pada diferensiasi itu. Mungkin ada kontennya, ada produknya Bu ya, ada prosesnya. Nah, pada kinestetik rencananya saya itu meminta anak-anak membuat merangkai Bu ya, merangkai letak-letak tata surya itu susunannya. Mungkin mereka lebih tertarik Bu ya, seperti itu. Nah, ketika anak yang dia senang pada auditori, mereka lebih senang nonton video. Nah, yang menulis tadi mereka mungkin bisa menggambar tata surya. Mungkin pikiran saya seperti itu Bu, membagi anak sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Itu dari sekian banyak rencana tadi Bu Desi tadi kan kepengen memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kemudian potensinya, minat bakat, serta merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Desi sendiri, hal yang bisa dari sekian banyak rencana tadi, hal yang bisa Bu Desi laksanakan dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Mungkin pertama yang akan saya lakukan dulu Bu ya, itu memetakan kebutuhannya. Jadi setelah saya sudah tahu tuh kebutuhan mereka apa, saya bisa melakukan pembelajaran selanjutnya. Jadi fokusnya itu dalam waktu dekat yaitu memetakan kebutuhan belajar siswa tadi ya, kebutuhan belajar, kemudian potensi-potensi serta minat-minatnya yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, dari rencana tadi, adakah orang yang ingin Ibu Desi libatkan untuk mengetahui atau sebagai monitoring lah? Monitoring apakah yang Ibu Desi lakukan sudah terlaksana atau belum? Ya, pada tujuan saya ini Bu ya, mungkin saya ingin meminta kepala sekolah gitu ya, karena awal itu kita pasti berbicara dulu nih kepada kepala sekolah apa permasalahan saya. Kemudian saya ingin meminta dia sebagai mensupervisi saya, sehingga saya bisa tahu Bu apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan apa yang harus saya perbaiki lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu di sini selain kepala sekolah yang dapat membantu saya rasa teman Bu ya, teman yang mungkin berpengalaman yang dulunya pernah mengajar pada kelas saya itu, kelas 6 itu. Mungkin itu Bu yang bisa membantu saya.
yaitu rencana, semoga rencana-rencana tadi bisa segera terwujud ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang sudah Bu Desi dapatkan? Saya dapatkan senang sekali nih, dari awalnya saya bingung bagaimana saya harus melakukan membangkitkan motivasi anak agar anak itu termotivasi, terus antusias pada pelajaran saya. Setelah saya berbicara, bercerita nih sama Ibu Deti, saya mendapatkan solusinya nih. Jadi mungkin saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Solusi saya mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesegera mungkin. Idenya itu alhamdulillah Bu, dengan pertemuan ini, dengan cerita-cerita dari Bu Desi, ternyata Bu Desi mampu menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga saja kedepannya itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk Bu Desi agar menjadi lebih baik, termasuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja Bu Desi pertemuan kita hari ini ya. Semoga pertemuan kita hari ini berkah Bu. Amin amin. Dengan suasana yang cerah seperti ini. Kita nanti akan ketemu lagi Bu. Iya ya Bu. Mungkin di pasca setelah observasi nanti kita ketemu lagi di pasca observasi gitu sebagai refleksi. Iya benar Bu, iya ya. Itu saja Bu Desi, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas nasihat dan sarannya tadi ya. Iya. Baik, selamat siang Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi Bu Deti ya. Di sesi yang ketiga kita pasca observasi. Karena kemarin seminggu lalu kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian kita kemarin melakukan observasi saat itu melaksanakan coaching. Kemudian dari kegiatan coaching yang Ibu Deti lakukan kepada Ibu Desi, dari proses pengamatan yang saya lakukan, Ibu Deti sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Deti lakukan pada saat melaksanakan coaching kepada Ibu Desi? Pada saat saya melakukan coaching, proses coaching itu tentunya di awal itu saya melakukan persiapan terlebih dahulu Pak. Mempersiapkan, mungkin saya memikirkan apa pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mampu menggali permasalahan serta solusi dari coaching saya, yaitu Bu Desi gitu Pak. Nah, kemudian saya juga berlatih diri saya gitu agar saya mampu menjadi seorang coach yang baik. Nah, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Indikator ya, menurut saya di sini Pak, indikator ketercapaian yang saya lakukan itu ketika saya melihat bahwa Bu Desi tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tanpa ada rasa terintimidasi. Bu Desi mengajukan permasalahannya itu dengan fokus, relate, kemudian ada rasa percaya gitu Pak ke saya, sehingga permasalahannya itu diungkapkan dengan sepenuh hati. Baik, Bu Deti, dari apa yang Ibu sampaikan tadi termasuk juga dari hasil pengamatan saya pada waktu proses coaching Ibu Deti kepada Ibu Desi. Saya lihat Bu Deti telah melakukan proses coaching dengan alur-alur dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari adanya munculnya tujuan dari percakapan tersebut. Kemudian Ibu mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Ibu Desi. Kemudian mendorong Ibu Desi untuk memunculkan rencana aksi sebagai bentuk proses dari solusi dari permasalahan itu. Kemudian ada rasa tanggung jawab yang dimunculkan Ibu Desi dalam pencapaian permasalahan tersebut. Nah, sehingga dari proses coaching tersebut Bu Deti sudah mampu mengembangkan kompetensi, yaitu mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang Ibu sampaikan saat pra observasi. Nah, kira-kira setelah proses coaching ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching itu kan Pak ada 3. Saya itu kepengennya 3-3 saya kembangkan.
Karena menurut saya sendiri ketiga kompetisi tersebut itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kayak kehadiran penuh, kita kan harus hadir sepenuhnya untuk Ya. coach kita. Kemudian mendengarkan aktif, saya harus menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya, sehingga coach merasa nyaman tadi Pak. Jadi tiga kompetisi tersebut pengen saya kembangkan semua. Bagus, luar biasa Bu. Memang sudah sepantasnya dalam proses coaching kita mengkolaborasikan tiga kompetisi. Baik Bu Deti, dengan refleksi kita ini, harapan kita sudah bisa menjadi indikator peningkatan di Bu Deti, kemudian mampu mengembangkan lagi di kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Mungkin sampai di sini obrolan kita Bu Deti, kita ketemu lagi pada proses dan lain waktu kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak untuk kesempatannya karena sudah mengobservasi saya. Semoga apa yang menjadi masukan-masukan Bapak itu akan menjadi motivasi buat saya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Deti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Desi. Ini saya mendengar bahwa Bu Desi itu ingin melakukan kegiatan coaching gitu Bu. Benar Bu, benar sekali. Iya. Nah di sini saya selaku supervisor itu yang ingin saya observasi dari kegiatan coaching yang akan Bu Desi lakukan itu alur ceritanya Bu. Iya. Di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Iya, Bu. Selain itu juga di sini saya akan mengamati tentang kompetisi yang dimiliki oleh Bu Desi selaku coachnya. Pada kesempatan ini itu kira-kira kompetisi coaching yang ingin Bu Desi kembangkan itu apa saja? Di sini pada kompetisi ini saya akan mengembangkan mendengar dengan aktif Bu ya, lalu pertanyaan berbobot, kemudian saya akan kehadiran penuh. Mungkin 3 kompetisi itu Bu. Nah, tadi ada 3 kompetisi yang ingin Bu Desi kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta pertanyaan berbobot. Iya betul. Dari ketiga kompetisi tersebut, yang ingin diobservasi secara spesifik apa? Dari 3 kompetisi itu saya akan mungkin mendengarkan dengan aktif kali Bu ya. Saya akan lebih mengembangkan itu. Dari mendengarkan aktif itu pasti ada tuh indikator-indikator keberhasilan mendengarkan aktif itu seperti apa. Menurut Bu Desi sendiri, indikator dari mendengarkan aktif itu apa saja itu keberhasilan? Dari mendengarkan aktif ini Bu, saya itu mempunyai harapan saya itu dapat menjadi pendengar yang baik bagi mitra saya. Saya ingin menjadi mitra yang baik. Kemudian atas permasalahannya tersebut saya dapat lebih terbuka Bu, kemudian saya dapat memberikan ide-ide atau solusi yang baik bagi mitra saya tersebut. Yaitu harapan dari Bu Desi yaitu mampu menjadi seorang pendengar yang baik bagi coachingnya sehingga coachingnya merasa nyaman gitu ya. Iya betul sekali Bu. Mungkin itu saja Bu Desi untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan bertemu di observasi serta pra-observasi. Semoga proses coachingnya bisa belajar dengan lancar dan membawa manfaat. Iya. Terima Mohon kasih, bantuannya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Desi. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Pipan? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ada apa nih? Mau ngobrol Bu, mau cerita. Iya bingung sekali Pak ya. Kira-kira permasalahan apa nih yang Bapak ingin ceritakan? Jadi rencana saya ketemu Ibu hari ini, saya pengen menceritakan tentang rekan sejawat di sekolah ini Bu, karena ada hal-hal yang harus saya obrolkan supaya nanti saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi.
Kira-kira nih Pak ya, dari kita Bapak ngobrol-ngobrol tadi tuh ya, Ibu, apa yang Bapak harapkan? dari proses coaching ini ya. Iya. Jadi saya ingin dari proses coaching ini nanti kita ketemu satu solusi khusus bagi saya kan. Bagi saya bagaimana saya nanti bisa meningkatkan pemahaman rekan-rekan sejawat tentang kurikulum Merdeka ini. Karena kan kebetulan di sekolah ini sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi dalam proses pelaksanaannya ya ada yang menerima, kemudian ada yang setengah-setengah, kemudian ada yang masih belum merasa butuh atau mungkin masih nyaman dengan yang lama. Sementara kan dari implementasi kurikulum Merdeka ini sudah mengambil Merdeka berubah. Ya, Otomatis kepengen kita ya dari rekan-rekan sejawat ini mau belajar karena kita berubah, bukan lagi belajar. Kalau berubah kan otomatis berubah dari proses pembelajarannya, kemudian penilaiannya, kemudian banyak-banyak hal yang kepengen saya munculkan dari rekan sejawat. Tadi tujuan Pak Firman meningkatkan kompetensi rekan Ya. sejawat Pak Ya. ya. Iya. Menurut Pak Firman nih, bagaimana Pak Firman mengukur kompetensi yang baik tuh bagi rekan sejawat? Jadi di implementasi kurikulum Merdeka ini kan Bu ada proses belajar, kemudian ada proses berubah. Kalau sebelumnya kan kita pakai kurikulum ke-13 kan itu sudah ada yang disiapkan, kemudian mengembangkan kembali. Nah sementara dari yang berubah ini kan sudah disediakan, tinggal bagaimana guru itu mau mengeksplor, mempelajari ini. Kemudian ada aplikasi yang telah disiapkan oleh Kemendikbud, itu namanya PMM, itu platform mereka mengajar. Nah rekan-rekan sejawat ini dengan PMM ini ada yang antusias mengikutinya, kemudian mendaftar, login, kemudian belajar, mengikuti pelatihan banyak di situ. Kemudian ada contoh RPP yang bisa di ATM yang dikembangkan, kemudian ada juga webinar untuk meningkatkan penambahan kompetensi pengetahuan dari rekan-rekan tadi. Nah, tapi ada juga yang cuma sebatas login, stop. Nah, tidak melanjutkan. Nah, yang ini yang kepingin nanti kita kembangkan gitu kan dari rekan sejawat ini, rencana saya gitu. Iya. Oh jadi harapan Pak Firman tadi, Pak Firman ingin melihat rekan sejawat ini mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti Ajak untuk bekerja sama dan berkolaborasi gitu. Nah ini sudah saya sosialisasikan kepada rekan-rekan untuk mereka tadi, kemudian mengajak sembari mengingatkan bahwasanya kita guru itu harus meningkatkan kompetensi, baik bisa belajar mandiri, bisa bertanya dengan rekan yang sudah memahami, atau bisa juga mengikut pelatihan di luar selain yang ada di sekolah. Terus Pak Ya. kira-kira Pak dalam rencana yang bagus tadi ada hambatannya Pak? Ya itu tadi Pak, hambatannya Bu yang saya sampaikan di awal tadi gitu kan. Hambatannya itu yang pertama keinginan dari rekan sejawat para guru ini ya, karena ada yang masih nyaman dengan yang lama, kemudian ada yang sekedar melepas tanggung jawab gitu kan, cuma sekedar login sudah gitu. Ada juga yang antusias, yang memang didasari rata-rata teman-teman yang mempunyai rasa ingin tahu, pengen explore, ingin menambah lebih. Yang kadang-kala rekan-rekan yang seperti ini sudah banyak beberapa guru yang di sini mengikuti pelatihan yang agak mirip dengan yang PMM ini, kemudian baik dia secara mandiri mengikuti di luar, kemudian mendaftar
kan banyak tuh Bu di media sosial itu kan, ada info dari di Instagram, di apa, di masing-masing website yang seperti kalau kita ini mitranya dengan BPPP MPP Medan, kemudian ada yang berbasis pertanian di Cianjur. Nah, teman-teman seperti ini ada yang antusias mengikuti. Nah, begitu disampaikan sosialisasi ini, mereka senang. Nah, yang hambatan itu tadi, nah hambatan inilah yang mesti saya carikan solusi supaya nanti di berikutnya teman yang tadinya tidak mau ikut atau merasa nyaman dengan yang sekarang ini, ibaratnya itu bisa terbuka dan mau ikut mengembangkan kompetensinya. Dari rencana Bapak tadi kan, ya dengan hambatan-hambatan yang ada, Bapak harapkan guru-guru tersebut dapat terbuka dan dapat mengikuti perkembangan tadi Pak ya. Iya, betul. Untuk mengikuti apa, membuat PMM seperti itu Pak ya. Dari yang Pak Firman tadi rencanakan kira-kira banyak sekali Pak ya rencana-rencana yang Bapak buat tadi. Kira-kira yang mana dulu nih yang akan Bapak dahulukan? Untuk waktu terdekat, mungkin 2 minggu yang akan datang, saya akan melaksanakan pelatihan secara kelompok kecil bagi rekan yang tadinya yang menjadi hambatan tadi. Nah, mungkin karena kalau kita lakukan secara kelompok besar ya mungkin mengikuti tapi kan tidak signifikan hasilnya. Jadi mungkin yang teman-teman yang tadinya belum terbuka itu nanti saya kumpulkan, kemudian kita buka sharing gitu kan, kita cari dulu apa permasalahan. Mungkin mereka ada hambatan di pemahaman teknologi, mungkin kesulitan, mungkin ada gaptek gitu kan. Mungkin ada yang susah secara menggunakan Android. Karena kan sekarang ini kan sudah berkembang teknologi yang sedikit banyak mau tidak mau ya harus belajar gitu. Nah, mungkin yang ini tadi kan kita belum observasi, kita belum cari tahu lebih dalam. Bisa jadi mereka enggan menyampaikan bahwasannya mereka tadi ada masalah dengan itu. Nah, bisa jadi juga ada yang memang masa bodoh itu kan. Nah, tapi kan ada yang menganggap seperti sakit. Tapi kalau kita ke kepala sekolah dan instruksi langsung, biasanya itu mau tidak mau dan harus dilaksanakan oleh kedua. Nah, mungkin itu yang bisa saya jadikan partner untuk memonitoring program rencana saya tadi. Bagus sekali Pak ya, keren. Dari rencana Bapak, kemudian ide-ide Bapak itu, kemudian Bapak bisa tadi minta bantu kepala sekolah ya, yang pertama, terus rekan-rekan sejawat, wakil humas, wakil kurikulum, wakil-wakil tadi ya. Keren sekali Pak ya. Ini Pak, kira-kira nih dari obrolan kita yang Bapak dapatkan apa nih? Dari obrolan ini Bu, saya mendapat pencerahan gitu ya, dari yang kalian itu tadi, yang tadinya mungkin belum terpikirkan oleh saya gitu kan, yang dari hambatan tadi setelah saya munculkan, saya dapat solusi bahwasanya kalau mungkin kemarin waktu sosialisasi pertama tentang PMM itu mungkin karena ruang lingkupnya besar, jadi kan tidak fokus itu. Setelah dianalisis dan hasil dari keberhasilan dari sosialisasi pertama itu ternyata belum 100% yang mengikuti. Nah, sehingga dari hasil itu saya terpikirkan nanti saya berencana yang tadi saya sampaikan, yang melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam skop kecil bagi rekan-rekan yang belum melaksanakan dan yang mungkin masih belum bersemangat tadi. Kemudian sudah tergambarkan bahwasanya ini dalam waktu secepatnya supaya nanti kan bisa mengukur kembali prosentase keberhasilan dari pencapaian dari PMM itu sampai 100%. Dan juga tadinya saya terpikir cuma cukup kepala sekolah, kita
saya bisa melibatkan rekan wakil yang lain nanti itu. Nah, itu yang bisa saya dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini. Semoga nih Pak ya, yang tadinya Bapak bingung bagaimana meningkatkan kompetensi rekan sejawat, dengan obrolan kita ini Bapak dapat terpikir ide-ide tadi, ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus, sehingga rekan-rekan sejawat itu dapat memanfaatkan PMM dengan baik, ya, semangat, tidak hanya login tadi. Iya, betul. Iya Pak Firman. Bagaimana nih perasaan Pak Firman setelah coaching nih? Kalau tadi saya rasa ada semacam beban karena ini kan sesuatu yang harus dituntaskan. Iya. Jadi kadang-kala kita butuh teman untuk cerita. Nah, hari ini Bu sudah menjadi coach bagi saya gitu kan, memberikan pencerahan, dan rasanya hari ini agak berkurang beban itu dan terasa lebih jadi lega, fresh, dan muncul rasanya semangat baru untuk semangat Bu, semangat demi kebaikan. Amin. Untuk semua. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi Pak Firman? Saya rasa sampai sini saja Bu. Saya yakin Pak, dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, kemudian ide-ide yang Bapak ceritakan tadi, itu akan berjalan dengan lancar ya. Oh iya Pak, nanti kita ketemu lagi nih ya. Saya ingin tahu sekali nih hasil dari rencana yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana ya. Seminggu atau 2 minggu lagi Pak? Oh, 2 minggu lagi ya kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Saya ingin tahu nih hasil rencana tersebut ya. Makasih loh Pak waktunya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Deti. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Deti. Semoga tidak ngantuk ya Bu ya di siang kayak gini ya. Ya benar Bu Deti. Ini kita saya mau menyampaikan hasil observasi. Kan kita sebelumnya pertemuan kita itu kan sudah ada pasca observasi, kemudian sekarang observasi, dan yang terakhir ini kita akan melakukan pasca observasi. Iya Bu. Nah, di sini kita akan membahas dari apa yang telah Ibu lakukan pada saat coaching. Baik Bu. Bu Desi tadi kan sudah melakukan proses coaching tuh. Nah, dari proses pengamatan yang saya lakukan, bahwa Bu Desi itu sudah mampu menjadi pendengar aktif. Jadi pendengar aktif. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Desi lakukan pada saat coaching tadi? Iya Bu. Pada saat coaching saya bersama Pak Firman tadi, saya sudah saya sudah menyimak coaching dengan baik. Kemudian saya sudah mendengarkan lebih banyak Bu ya. Daripada berbicara, saya berbicaranya lebih sedikit. Kemudian saya fokus dan pusat perhatian saya tertuju pada coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan percakapan dengan santai dan rileks, sehingga Pak Firman dengan rasa terbuka menceritakan semua apa yang dia rasakan. Dan bagus sekali dari pengamatan saya sendiri bahwa tadi Bu Desi itu sudah benar-benar menerapkan sebagai seorang pendengar aktif tadi kan, sehingga cerita itu mengalir. Nah, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan Bu Desi sendiri Pak? Indikator yang ketercapaian saya itu ketika Pak Firman tadi bersama Pak Firman tadi, ketika saya menanyakan sesuatu pada Pak Firman, Pak Firman sudah menjawab dengan santai Bu ya. Kemudian Pak Firman sudah merasa nyaman, tidak ada rasa canggung. Kami sudah rileks, ngobrol santai tadi di luar. Kemudian Pak Firman bercerita secara terbuka. Kemudian saya sudah memberikan respon yang baik terhadap cerita-cerita yang diungkapkan oleh Pak Firman, sehingga Pak Firman sendiri dapat menemukan tuh Bu solusi yang dia hadapi. Kemudian dia dapat memunculkan ide-ide yang menarik tuh yang dia sampaikan tadi. Nah, dari pengamatan saya tadi bahwa saat melakukan coaching itu Bu Desi itu sudah menerapkan alur kita sesuai dengan indikator di awal yang kita sepakati gitu kan, harus menerapkan alur kita, di mana dari pengamatan saya bahwa Bu Desi itu sudah menanyakan tujuan dari proses coaching itu sendiri.
kemudian rencana, menanyakan rencana, mengidentifikasi masalah, identifikasi permasalahan yang dikemukakan oleh Pak Firman. Dan yang terakhir itu Bu Desi juga sudah menanyakan rencana aksi yang ini dilaksanakan Pak Firman sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dari Pak Firman itu terhadap permasalahannya sendiri gitu. Nah, selain kompetisi tadi yang Ibu Desi lakukan, tadi kan kita ada satu fokus kompetisi yang kita bahas, yaitu yang saya amati itu kita mendengarkan aktif. Ya. Selain mendengarkan aktif itu Bu Desi kepengen mengembangkan kompetisi apa lagi? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh tiga-tiganya Bu ya sebenarnya. Karena ketiga kompetensi itu saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, mungkin untuk selanjutnya, untuk kegiatan saya berikutnya, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Lalu saya akan mengembangkan kompetensi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Wah, saya pikir pertemuan kita ini, percakapan kita yang singkat ini Bu menarik gitu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Kemudian menjadi inspirasi bagaimana kita mengembangkan diri kita nanti melakukan coaching lebih baik. Iya Bu, Mungkin semoga. itu saja Bu pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya sebagai supervisor minta maaf ya Bu. Sama-sama Bu. Bawaan mantu siang gitu. Saya juga minta maaf nih sudah merepotkan Ibu kali. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima atas kasih. waktunya. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Gini nih Pak, kita kan sudah Bapak ada rencananya coaching bersama Ibu Deti ya kalau Ya, nggak salah. betul Bu. Dalam kegiatan coaching ini saya bertindak sebagai observer. Saya akan mengamati Bapak nih sebagai coach, kemudian Bu Deti sebagai coaching. Ya, betul Bu. Nah, di sini Pak dalam proses coaching Bapak ya, Bapak menggunakan alur tirta ya Pak ya? Ya, betul Bu, alur tirta yang akan saya kembangkan. Iya. Di alur tirta itu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya Pak ya. Betul Bu. Kemudian di proses coaching ini Bapak mengembangkan kompetensi juga Pak ya? Ya Bu, nanti ada kompetensi yang akan saya kembangkan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya nanti Bu ada 3. Yang pertama, kompetensi saya bisa hadir secara penuh atau present. Kemudian saya bisa mendengarkan aktif dari apa yang coach saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kompetensi saya bisa melakukan pertanyaan atau percakapan dengan pertanyaan yang berbobot. Iya. 3 kompetensi itu kira-kira yang akan lebih Bapak spesifikkan lagi itu kompetensi apa tuh yang akan Bapak kembangkan sangat? Dari 3 tadi Bu ya, yang dari 3 tadi Bu, saya akan fokus atau lebih memspesifikkan pada kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya miliki itu yaitu hadir secara penuh atau presence saya dalam proses coaching nanti. Iya, iya. Kira-kira nih Pak ya, indikator apa nih indikator Bapak ya, indikator apa yang untuk agar mencapai kompetensi tersebut? Untuk mencapai kompetensi dari hadir secara penuh tadi Bu ya, saya kepingin harapan saya sebagai coach, saya bisa hadir secara penuh dalam proses coaching itu, memberikan fokus kepada coaching nanti, kemudian bisa lebih sabar, kemudian terbuka, kemudian bisa menumbuhkan rasa ingin tahu saya sebagai coach pada coach saya, sehingga coach saya bisa memunculkan paradigma berpikir dia untuk menumbuhkan solusi, kemudian ide dari apa yang nanti dia ceritakan atau permasalahan apa yang nantinya disampaikan coach saya dalam proses coaching nanti Bu. Iya, iya bagus sekali Pak ya. Gini Pak, nanti kita ketemu lagi nih ya. Iya. Setelah ini nanti kita bertemu lagi pada
proses coaching ya, Hmm. kemudian pada proses pasca observasi nanti. Oke Bu. Ya, terima kasih Pak Firman ya. Sama-sama, Ya, atas Bu. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Kita simpan dulu HP-nya. Kita fokus untuk coaching ya Bu ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Neti. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak, siang Pak. Jadi hari ini kita ketemu Bu ya, sesuai dengan rencana kita kemarin. Karena pernah kita ketemu di ruang kepala sekolah saat itu Ibu ingin mengatakan, Pak kalau nanti ada waktu kita bisa ngobrol sebentar. Hari ini kita ada waktu dan saya bisa, Ibu Neti juga ada kesempatan. Kira-kira dari obrolan kita nanti bersama ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira pada saya? Mungkin bisa saya dengarkan atau bantu supaya bisa dari sosial apa yang bisa Ibu ceritakan. Mungkin bisa diceritakan apa yang Ini Pak, saya kan punya masalah tuh Pak dengan rekan-rekan kerja saya, dengan guru saya. Sini sedikit informasi, saya itu sebagai wakil kurikulum Pak. Otomatis hubungan saya itu banyak itu intensitasnya ke rekan kerja Pak. Nah, rekan kerja ini kan terkadang mereka itu seolah-olah menjauh gitu Pak dengan saya. Jadi saya itu bertanya-tanya sebetulnya salah saya itu di mana gitu. Itu Pak sebenarnya bermasalah dari hubungan saya dengan rekan sejawat saya gitu Pak. Oh, ada sedikit permasalahan dalam segi relasi sama rekan sejawat ya? Iya Pak. Nah kalau permasalahan itu yang Ibu tapi kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang nantinya ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti? Tujuan apa? Saya itu Pak kepengennya saya itu mendapatkan solusi bagaimana mengatasi rekan-rekan saya dan ingin mengetahui mengapa mereka itu seolah-olah menjauh dari saya gitu Pak. Saya kan intensitasnya dengan mereka itu sebatas hubungan kerja saya. Kalau sejauh ini kalau saya menilai itu Pak tidak ada permasalahan pribadi. Misalnya saya mencampuri urusan mereka atau sebaliknya mereka mencampuri urusan saya, itu tidak ada Pak. Hubungannya itu hanya sebatas rekan kerja. Karena saya di sini kan dituntut untuk melengkapi administrasi sekolah. Apalagi sekolah saya itu sebagai sekolah penggerak gitu Pak, otomatis administrasinya itu banyak sekali Pak. Yang memang harus dituntut? Iya, yang memang dituntut itu banyak sekali. Contoh, saya sudah memberikan teladan kepada mereka ketika misalnya disuruh membuat modul ajar gitu Pak. Nah, ketika di rapat saya sudah bilang ini punya saya, silakan punya bapak dan ibu dikumpulkan. Saya selalu mengasih tenggang waktu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, dan menurut saya itu sudah waktu yang lama. Tapi ada saja yang tidak memberikan tepat waktu dan ketika kita tegur gitu Pak ya, seolah-olah tersinggung walaupun kita sudah menyampaikan dengan bahasa yang halus gitu Pak. Tidak terima kita tegur tadi gitu Pak. Jadi ada semacam dari mereka itu merasa yang Ibu lakukan itu sedikit membuat mereka risih gitu ya? Iya. Atau terganggu gitu. Yang biasa tadi nyaman, akhirnya dituntut seperti itu, terkejut. Iya, mereka itu menganggap ngapain juga lengkapin kami honor dipaksa-paksa bikin, seolah-olah saya itu memaksa mereka. Sedangkan saya kan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya Pak. Ya, berarti di situ secara Ibu sendiri, Ibu mengatakan bahwa itu saya sudah profesional dan prosedural. Iya. Nah dari mereka bagaimana Bu? Sehingga Ibu bisa mengatakan ada masalah dalam segi relasi itu. Ibu melihat tanggapan mereka ke Ibu, kemudian sikap mereka kepada Ibu, sehingga itu mengatakan ada semacam mereka tidak suka dengan apa yang Ibu lakukan. Itu Pak ketika misalnya saya tagih, memang sebetulnya yang bukan tidak mau sih, yang lambat tadi Pak itu hanya sebagian saya, bukan sebagian, hanya segelintir orang saja ya, hanya segelintir orang.
Dan apa bahasa kita itu Pak, perutuhan gitu kan, ketika ditanya ini punya saya nih itu kan. Sampai Gitu kan. segitu? Iya, ini punya saya, tapi honor kok dipaksa-paksa gitu kan, gitu. Saya menjelaskan bahwa ini saya ditanya kepala sekolah, saya tidak mungkin selalu menutupi. Biasanya saya menutupi Pak. Kepala sekolah itu kan suka nanya, itu Bu Deti ini siapa saja yang belum mengumpulkan perangkat? Si Abo, tetapi mungkin dia telat tuh, nanti pasti ngumpul juga kok Bu, walaupun telat. Nah tapi terkadang kepala sekolah minta catatan saya kan mendata siapa guru yang ngumpul, siapa tidak. Sini mana catatanmu? Jadi dia baca di sana Pak. Nah dengan itu mereka itu bilang saya itu melapor dengan kepala sekolah. Tapi kan sebagai kurikulum otomatis juga hubungan kita dengan kepala sekolah, kepala sekolah akan menanyakan kinerja rekan kita gitu Pak. Nah itu rekan guru tadi beranggapan bahwa kita itu menjelekkan mereka di depan kepala sekolah, padahal tidak ada niat sama sekali untuk menjelekkan. Karena kalau menjelekkan itu sendiri kan kalau menurut saya si A seperti ini ya. Sedangkan itu kan hanya sebatas hubungan kerja saja. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang tidak, dan saya tidak pernah melapor kepada kepala sekolah tentang perilaku mereka gitu Pak. Nah itu pernah tidak Ibu sampaikan ke mereka yang kalau memang seperti itu yang Ibu lakukan, pernah tidak disampaikan ke mereka? Kalau di dalam forum itu memang belum pernah Pak, tapi hanya mungkin kan ketika kita ngobrol santai bahwa saya melakukan itu kan karena tuntutan kinerja saya yang diminta kepala sekolah gitu kan. Nah ada sebagian mereka yang memahami pekerjaan kurikulum itu seperti apa, tetapi tetap ada juga yang tidak menyukai tadi walaupun sudah kita jelaskan. Upaya apa yang Ibu lakukan terhadap beberapa orang yang bersikap seperti itu? Apakah persuasif secara empat mata atau misalkan ada semacam pertemuan kecil gitu? Apa yang upaya itu dilakukan? Saya mungkin Pak kepengennya itu kan berbicara di forum, tujuan sebenarnya apa, kemudian selain itu juga kepengen bicara face to face Pak. Maksudnya dari hati ke hati saya bisa berbicara ke mereka gitu Pak, agar saya mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu apa. Ketika mereka menjauh itu apa masalahnya dengan saya. Nah itu sudah pernah Ibu coba? Belum? Sudah itu, tetapi hanya orang-orang tertentu yang mungkin ya, yang mulutnya tadi mungkin saya anggap tidak ember lah Pak. Ya. Secara kita wanita ini kan kita menyampaikan A, nanti disampaikan lagi ke B, lain lagi. Jadi kan berita berantai istilahnya itu Pak. Saya tidak mau seperti itu karena saya tidak mau menumbuhkan komplek yang baru. Ya. Jadi cukup batas itu saja. Apakah permasalahan ini sudah Ibu ceritakan ke kepala sekolah? Sudah Pak, kepala sekolah pun kan sering memang katanya gitu memberi motivasi gitu ya, motivasi kita. Memang Bu, kita sebagai guru-guru itu pasti memang musuhnya guru-guru. Tapi Ibu harus sabar dan berlapang dada terhadap itu semua. Jadi saya itu Pak, kalau bagi saya kurikulum itu tuh memiliki tantangan itu sendiri Pak. Tantangannya apa? Di sana saya harus bersikap mungkin sabar. Sabar. Kemudian tidak mudah tersinggung lah dengan omongan rekan-rekan saya yang mungkin menjelekkan tadi gitu Pak. Nah, dengan permasalahan yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa yang terbersit di hati Ibu atau rencana apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Itu saya kepengennya itu berbicara face to face Pak. Berbicara face to face agar permasalahan itu tidak berlarut Pak. Jadi kan saya mengetahui kenapa kalian menghindari saya, itu saya bisa tahu secara langsung. Nah itu kira-kira kapan ya rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan untuk berbicara face to face itu? Saya kepengennya itu Pak sesegera mungkin. Mungkin saya akan memanfaatkan jam istirahat itu untuk ngobrol dengan guru-guru tertentu untuk menanyakan hal tersebut. Selain itu juga mungkin saya kan di forum rapat juga akan saya jelaskan bahwa tugas pokok saya itu apa, biar mereka mungkin sedikit banyak lebih paham dan mengerti. Nah tadi kan Ibu kepengennya face to face, kemudian ada di forum rapat. Nah, kalau yang face to face itu sebagaimana? Apakah ada di ruang khusus atau mungkin bisa ke ruang Pak sekolah atau bagaimana? Atau mungkin ada semacam momen lah, mungkin kalau seperti kita itu kan ke tempat
kopi sambil nyantai. Kadang-kadang kan yang ini mungkin butuh ketenangan atau mungkin bebas gangguan supaya dari hati-hati itu keluar. Nah, mungkin tidak ada rencana yang seperti itu. Kalau rencana saya sampai saat ini karena hanya memanfaatkan momen jam istirahat itu Pak, mungkin hanya ngobrol santai di ruang guru yang tidak banyak guru yang nimbrung gitu. Jadi kan ngobrol serius tapi santai gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang lain, kadang-kadang kan tidak keluar. Yang tersimpan di hati. Nah, ini di waktu istirahat kira-kira kapan tanggal, atau apakah dalam waktu dekat atau mungkin sehari 2 hari ke depan atau lebih? Mungkin nanti karena sekarang ini kita itu lagi libur Pak ya. Nanti kan setelah masuk itu saya akan usahakan untuk melakukan itu gitu. Untuk disegerakan ya. Iya. Nah, dari rencana Ibu untuk melakukan itu kira-kira ada tidak kendala yang nantinya ditimbulkan dari, mungkin kan berbicara face-to-face kan mungkin ada yang sudah terkontrol atau tidak. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak atau Ibu libatkan dalam proses berbicara dari hati ke hati? Nah, yang pertama itu saya akan koordinasi sebelum melakukan hal itu, saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Koordinasi dalam ini saya curhat juga dengan sekolah, bahwa saya kan kepengen seperti ini, itu kepala sekolah supaya bermanfaat. Kemudian mungkin juga saya akan melibatkan rekan saya seperti wakil gitu ya, yang sering kami terlibat obrolan bersama gitu, untuk memantau aktivitas yang saya lakukan tadi, kira-kira seperti apa, apakah sudah oke atau belum. Ya. Nah, ini kan masalah ini kalau nantinya kita memandang dari sisi Ibu mungkin sudah baik gitu ya, tapi belum tentu bagi orang lain. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari rencana yang Ibu akan lakukan? Saya kepengennya itu Pak, tidak ada lagi penghalang atau sekat antara saya dengan guru. Karena kan di sana saya melihat juga mereka itu kayaknya sungkan dengan saya. Sehingga untuk ngobrol nyantai gitu, gimana gitu kan? Itu tidak ada permusuhan itu nggak ada, tapi kan kayak ada sekat gitu. Mereka seolah-olah membatasi diri gitu kan. Jadi saya ngerasa bahwa saya itu dijauhi. Nah, sebetulnya mungkin juga mereka itu sungkan. Jadi saya ingin menghilangkan sekat tersebut. Walaupun sebenarnya mungkin Ibu sudah ada upaya menimbul, tapi dari merekanya atau cuma perasaan Ibu saja? Itu dari merekanya Pak, saya bisa menilai itu dari merekanya. Ketika ada sesuatu mereka itu kayak menjauh gitu. Oke. Berarti dilihat dari yang Ibu ceritakan tadi gitu kan, kemudian yang Ibu ungkapkan tadi permasalahan tentang rekan, kemudian upaya yang nanti Ibu lakukan, kemudian harapan tadi. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan untuk nantinya Ibu aktualisasikan ke depan supaya apa yang muncul dari masalah ini Ibu bisa tuntaskan? Alhamdulillah Pak, dengan obrolan singkat ini dengan Pak Firman, mungkin sedikit lega isi hati saya itu keluar terhadap permasalahan yang saya hadapi, dia kan terkeluarkan kan, kan. Nah, di sana kan saya dengan obrolan singkat ini saya juga bisa mendapatkan solusi bahwa saya itu harus berbicara face to face kepada rekan saya tadi agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu apa. Ya. Oke. Kalau itu yang bisa Ibu dapatkan, berarti proses obrolan kita hari ini berhasil, betul ya? Artinya kita sudah bisa mengurangi minimal beban Ibu, kemudian nanti rencana Ibu untuk bisa berhasil. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi permasalahan bisa hilang dan tidak ada lagi muncul rasa terjauhkan atau tersekati oleh perasaan kita tadi. Mungkin itu Bu obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berhasil bagi Ibu untuk menerapkan dan tetap semangat Bu. Semangat. Ya. Itu saja, kira-kira ada lagi?
Saya pikir itu saja Pak. Terima Oke. kasih banyak sudah meluangkan waktunya gitu Pak Ya, oke. untuk mendengarkan curahan hati saya. Oke Bu, terima kasih telah berbagi dan saya bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi sedikit pengurang rasa beban dari Ibu. Mungkin itu saja Bu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti ketemu lagi di waktu yang akan datang mungkin untuk mengetahui perkembangan dari apa yang Ibu lakukan. Ya, Pak. Kalau Ibu ada waktu silakan hubungi saya dan nanti saya sediakan waktu untuk kita refleksi dari apa yang telah kita obrolkan hari ini. Ya, Pak. Terima kasih, selamat siang Bu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Bu. Kita nih setelah kita sudah melakukan pra observasi, kemudian kita bertemu di observasi. Hari Ya. ini kita bertemu di pasca observasi. Ya. Setelah saya melakukan observasi terhadap Pak Firman bersama Bu Deti, ya, saya lihat nih Pak Firman tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik, sangat baik Pak ya, karena Pak Firman sudah mampu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh terhadap Ibu Deti ya. Ya. Kira-kira Pak Firman apa yang sudah Pak Firman lakukan pada coaching tersebut? Saya saat pas melakukan coaching kepada Ibu Deti, saya merasa saya sudah hadir secara penuh dengan berada di depan beliau, tidak dengan aktivitas lain. Tapi saya simpan, kemudian saya betul-betul hadir di depan Ibu Deti yang ingin bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Saya fokus, kemudian memperhatikan dengan seksama apa yang beliau sampaikan. Kemudian saya tidak melakukan aktivitas lain, kemudian merespon apa yang beliau lakukan dengan seutuhnya. Baik Pak Firman. Kemudian nih, apa indikator apa yang menjadi ketercapaian Pak Firman dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak lakukan tadi? Indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan ya, dengan hadir secara penuh atau secara utuh di depan coach saya fokus, kemudian saya terbuka, kemudian saya sabar mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Deti tadi dengan tidak ada aktivitas lain, kemudian berfokus kepada apa yang dia sampaikan sehingga saya mampu menerapkan alur tirta tadi dari apa yang Ibu Deti lakukan, ceritakan sehingga muncul tujuan itu tercapai, identifikasi masalahnya terungkap, kemudian rencana aksinya terwujud dengan nantinya akan diterapkan dan rasa tanggung jawab dari apa yang beliau sampaikan tadi itu yang sangat penting sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan pengamatan saya Pak ya, Pak Firman tadi memang sudah melakukan proses alur tirta dengan sangat baik, di mana Pak Firman sudah menyampaikan tujuannya tadi itu dengan menanyakan apa harapan Ibu Deti ya, lalu kemudian Pak Firman sudah mengidentifikasi masalah yang Bu Deti lakukan, lalu Pak Firman sudah melakukan rencana aksi dengan apa sih rencana yang akan Bu Deti lakukan tadi kalau tidak salah face to face, iya betul sekali. Lalu Pak Firman sudah melakukan alur tanggung jawab dengan Pak Firman menanyakan rencana itu apa kelanjutannya. Ya, sudah sangat baik Pak ya. Kemudian Pak Firman dalam melakukan coaching bersama Ibu Deti, Pak Firman sudah mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu kehadiran penuh dengan sangat baik. Tadi saya lihat berdasarkan pengamatan saya, Pak Firman awal-awal menyimpan handphone. Ya. Kemudian Pak Firman hadir secara seutuhnya
untuk mendengarkan Bu Deti dengan terbuka, dengan respon positif ya yang Bapak Firman lakukan untuk Bu Deti. Lalu Pak, kira-kira dari kompetensi yang tadi kehadiran penuh yang Bapak lakukan, kompetensi apa lagi kah yang ingin Bapak kembangkan untuk berikutnya, untuk kegiatan berikutnya? Oke Bu, seperti di awal pra observasi Bu ya, saat Ibu tanyakan kompetensi apa yang ingin dimiliki, yang saya ingin tiga kompetensi itu saya miliki Bu kan, mulai dari hadir secara utuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ke depan kompetensi yang ada dari 3 itu tadi yang belum dikembangkan di coaching tadi, itu pengen ke depan nanti saya terapkan ketiga-tiganya, karena saya mikir dari 3 kompetensi itu dia menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dalam proses coaching nanti sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya. Mantap. Jadi dari mulai kompetensi hadir utuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu semuanya ke depan pada proses coaching berikutnya semuanya muncul dan terlaksana, sehingga di diri saya kompetensi itu benar-benar menjadi utuh, menjadi kompetensi sebenarnya bagi saya. Iya. Bagus sekali Pak ya. Jadi semoga 3 kompetensi itu dapat Bapak miliki, dapat Bapak kembangkan untuk kegiatan Bapak selanjutnya. Baiklah Pak Firman, mungkin pertemuan kita nih pada sesi ini sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya saya dalam 3 sesi itu ada melakukan kesalahan, saya mohon maaf Bapak Firman. Pokoknya terima kasih Bu, Iya, Ibu sama-sama, telah Pak. menjadi observasi bagi saya, menjadi pengamat. Sama-sama. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi bahan refleksi bagi saya untuk menjadi lebih baik. Iya, sama-sama Pak ya. Ya. Saya juga mohon maaf nih Pak. Sama-sama. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.